Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, diskusi kedua ini temanya adalah penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Hari ini telah hadir dua narasumber, yaitu Algi Faryaksa, dia adalah Direktur LBH Jakarta. Yang kedua ada Bang Miko dari PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Nanti akan ada pemaparan terkait dengan kondisi penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang pertama oleh Algif, yang kedua akan disampaikan oleh Miko. Untuknya dipersilahkan. Selamat siang kawan-kawan semua. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup para korban kriminalisasi, dan selamat siang bagi para calon korban kriminalisasi. Saya ingin jelaskan nanti kenapa teman-teman itu calon korban kriminalisasi juga. Gitu. Ya, ada slide di sini. Baik teman-teman, saya diminta untuk memaparkan setidaknya ada 4 hal. Satu, kondisi penegakan hukum di Indonesia, kemudian peran HAM dalam penegakan hukum, kemudian penyebab maraknya kriminalisasi, dan apa sih solusinya ataupun pengalaman advokasi dan strategi. Beberapa poin di slide saya tidak bosan-bosannya saya sampaikan karena memang kondisinya tidak berubah. Dan mungkin beberapa orang dari teman-teman melihat ada slide yang ataupun informasi yang sama yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Lanjut Hari. Jadi ada penelitian indeks negara hukum. Indonesia mengaku sebagai negara hukum, tapi ternyata kondisinya sangat memprihatinkan, dan ini ada penelitian sebenarnya seberapa kuat sih negara hukum di sistem Indonesia, dan ternyata ditemukan oleh satu lembaga riset namanya World Justice Project. Indonesia itu hanya menempati urutan 52 dari 102 negara, padahal konstitusinya menyatakan Indonesia negara hukum, pasal 1 ayat 3. Dan poinnya hanya 0,52 dari maksimal 1. Artinya ya kalau anak SD ataupun di sekolahan ya nilainya 5 doang gitu dari 10, jadi merah gitu. Nah, di bawah Filipina, Malaysia dan Singapura, padahal Filipina kita tahu juga kondisinya nggak bagus-bagus amat, Malaysia apalagi, dan Singapura juga dianggap bagus soal ekonomi, tapi pemenuhan hak sipil dan politiknya luar biasa parah. Nah, di sini dikatakan Indonesia hanya memiliki 0,1 untuk sistem koreksi yang efektif di peradilan pidana. Artinya nilainya hanya 1 kalau skalanya itu 1 sampai 10. Bayangkan kalau adik-adik kita di sekolah dapat nilainya 1 gitu di ulangannya ataupun di ujiannya, ya kamu belajar apa selama ini gitu kan, pasti ngomelin kayak gitu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pelajari dan seterusnya. Dan Indonesia hanya 0,1 untuk sistem koreksi yang efektif. Artinya aparaturnya nggak bisa dikoreksi, terserah dia mau melakukan apa gitu. Mau kawan-kawan bilang ini kriminalisasi, ini rekayasa kasus dan seterusnya, ya dia kan hanya akan bilang biasa, polisi hanya akan bilang ini sudah sesuai prosedur, terus mau mengkoreksi kayak gimana? Nah, peradilan gugat segala macam, tapi sistemnya hanya 0,1 sistem koreksi yang efektifnya gitu. Kemudian kalau kita lihat indeks persepsi korupsi, ternyata Indonesia juga masih payah gitu kan. Nilainya 36 dari 100 dan ranking 107 dari 168 negara. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini bisa kelihatan. Nggak tahu bagian belakang teman-teman kelihatan apa enggak. Di sini bisa kelihatan nih,
Effective correctional system ini hanya 0,1. Kemudian criminal justice sistemnya no discrimination ini hanya 0,2. Ini riset yang mungkin nggak mencerminkan 100%, tapi terus terang saya percaya ini karena di lapangan juga membuktikan demikian. Artinya sistem peradilan pidananya ini diskriminatif gitu. Karena poinnya cuma 0,2. Diskriminasi berbasiskan apa ya? Bisa jadi dia diskriminasi berbasiskan ekonomi ataupun berbasiskan yang lain, gender dan lain-lain gitu. Kalau ternyata yang masuk ke sistem hukum peradilan sistem peradilan pidana orang yang miskin, orang yang lemah, ya potensial dia didiskriminasi. Anti korupsinya juga 0,4. Efektif investigasinya cuma 0,4 dan di sini terlihat bahwa ya sistem peradilan pidana kita tuh ya payah banget gitu dan tidak bisa diharapkan. Bayangkan kalau orang awam tidak punya power, tidak punya uang, masuk ke dalam sistem ini ya kita bisa pahami, kita bisa ketahui ya akan masuk ke sistem tidak adil, ya outputnya juga pasti tidak adil. Dan di Rule of Law Index juga ada soal pemenuhan fundamental rights, hak-hak fundamental ya juga masih rendah, dan anehnya di sini 0,7 nih freedom of expression. Ini mungkin karena 2015, 2016 ada banyak pelanggaran kebebasan berekspresi, 2015 akhir juga seperti itu. Saya yakin nanti angkanya akan berubah jauh lebih turun. Ini sama dengan effective correctional system itu sama. Jadi kita dengan Kamboja, Myanmar yang baru katanya ingin mengubah sistem menjadi demokrasi. Kita sama dengan Myanmar gitu. Lanjut, Har. Nah, kondisi penegakan hukum dan HAM, instrumennya belum memadai, banyak yang instrumen yang kita belum buat untuk perlindungan masyarakat sipil, tapi sebenarnya sudah di atas kertas setidaknya bisa melindungi. Misalnya ada undang-undang dasar yang satu bab khusus mengenai hak asasi manusia, hak untuk peradilan yang adil dan seterusnya. Ada undang-undang HAM, kovenan sipil dan politik, kemudian ada undang-undang advokat yang melindungi kerja advokat dari kriminalisasi, kemudian ada undang-undang bantuan hukum yang melindungi paralegal dan pengabdi bantuan hukum ataupun pengacara bantuan hukum dari kriminalisasi, dan juga ada undang-undang menyatakan kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Tapi itu semua hanya di atas kertas dan tidak ditegakkan. Justru kemudian malah dilanggar gitu dan tidak dipenuhi. Kedua, semakin tumpul ke atas. Ya ini kalau dua isu yang terbaru ya kebijakan tax amnesty gitu. Ketika orang-orang yang punya uang lakukan katakanlah penggelapan pidana perpajakan, sebenarnya dia melakukan pajak ataupun tidak bayar pajak dengan memanfaatkan berbagai celah kelemahan sistem perpajakan, kemudian diampuni. Tapi apakah ada kebijakan juga terkait pemenuhan hak masyarakat miskin dan lemah? Sama seperti Jokowi, dia membuat berbagai paket kebijakan sampai berapa sekarang? 12 sampai 11. Sampai 12 paket kebijakan ekonomi yang mengakselerasi berbagai peraturan gitu. Nah, tapi apakah ada paket kebijakan terhadap masyarakat miskin? Itu tidak ada. Bahkan justru paket kebijakan ekonomi tersebut justru makin menindas teman-teman buruh dengan adanya PP 78 di sana. Kemudian ada instruksi presiden tidak memidanakan kebijakan. Jadi katanya banyak kepala daerah itu menjadi takut ditekan oleh kepolisian, aparatur penegak hukum karena membuat kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ini katanya demi pembangunan. Tapi adakah misalnya instruksi Jokowi karena banyaknya kriminalisasi di Indonesia, agar polisi profesional dan tidak melakukan kriminalisasi?
Itu tidak dilakukan. 2015 Jokowi mengeluarkan instruksi ataupun statement media, sebenarnya statement di depan kawan-kawan media untuk hentikan kriminalisasi kasus BW, AS dan lain-lain, itu tidak dilakukan juga oleh polisi. 1 tahun 3 bulan kemudian baru di deponering tuh kasus BW di bulan Maret 2016, kasus BW kasus Abraham Samad. Jadi ini timpang orang yang sebenarnya punya power, punya uang, punya kekuasaan, justru betul-betul dilayani dan menggunakan instrumen hukum dalam melayani tersebut. Sementara orang yang miskin dan lemah itu tidak ada perhatian khusus dan membuat regulasi khusus untuk perlindungan mereka. Ada adagium seperti ini, orang yang miskin secara kekayaan harus kaya dalam perlindungan undang-undang. Jangan lupa adagium bahasa Inggris ini. Jadi orang yang miskin itu justru seharusnya banyak dilindungi oleh berbagai peraturan. Dan itu tidak dilakukan. Nah, penguasa dengan mudah menyampingkan hukum dan mengabaikan putusan pengadilan. Ini juga yang terjadi dengan kasus yang baru kemarin di Kalimantan Barat ya, teman-teman Agra yang melakukan advokasi. Ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa HGU suatu perusahaan perkebunan seluas 11.000 hektar itu dialihkan ke negara. Itu tidak dijalankan oleh negara dan perusahaan masih di sana. Kemudian para petani dan Agra lakukan advokasi, kemudian ditangkapi. Sekarang 150 orang kabur dari kampungnya, takut ditangkap oleh polisi. Ini baru beberapa hari yang lalu. Jadi putusan pengadilan juga tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Begitupun kalau kita lihat misalnya gestur dari penguasa saat ini, misalnya Ahok. Kalah di pengadilan oleh seorang guru, dia mengatakan, ya hak saya juga, hak saya untuk mengangkat kepala sekolah gitu. Kalah di kasus reklamasi, walaupun baru di level pertama, tapi sudah ada putusan di level pertama tersebut, istilahnya ada putusan provisinya yang harus menghentikan reklamasi di Pulau G. Ahok bilang ya reklamasi tetap akan dilanjutkan dan akan dilakukan oleh BUMD. Kemudian konflik lagi dia dengan Menko Maritim. Artinya dia tidak mematuhi putusan pengadilan. Mereka meminta masyarakat untuk mematuhi hukum dan putusan pengadilan dan seterusnya, tapi ternyata pemerintahnya tidak patuh juga. Kemudian di kasus Bidara Cina, Ahok juga kalah di Petun, walaupun baru level pertama, tapi gesturnya, statementnya tetap menyatakan bahwa tetap akan melanjutkan penggusuran. Rekomendasi Ombudsman terkait kriminalisasi aktivis anti korupsi dan BW dan kawan-kawan tahun lalu yang menyatakan bahwa ada kesewenang-wenangan di sana, harus ada pelanggaran di sana, ada maladministrasi juga tidak dilakukan oleh Kapolri sampai saat ini. Jadi ini ada ketimpangan yang luar biasa di mana penguasanya justru mengabaikan hukum, tidak taat kepada hukum. Tapi di satu sisi masyarakatnya kalau sedikit saja ya bisa dipidanakan. Kenapa saya bilang teman-teman ini calon korban kriminalisasi ya? Dengan mudahnya kok akan menjadi korban. Coba aja nge-tweet ataupun buat status kritik suatu pengusaha ataupun penguasa, katakanlah makian gitu. Ya kalau pengusahanya pengen seriusin ataupun penguasa pengen seriusin ya kena dilaporin pencemaran nama baik menggunakan undang ITE dan lain-lain. Kemarin tanggal 18 Juli kami mendampingi warga Rumpin yang melakukan aksi, 10 orang kemudian ditangkap, 1 orang masih ditahan, dan pasalnya itu adalah penghinaan lambang negara. Undang-Undang 24 tahun 2009. Apa bentuk penghinaan terhadap lambang negara? Karena ketika aksi dia masang benderanya terbalik. Itu ancaman pidananya 5 tahun, kawan-kawan. Mau sengaja, mau tidak sengaja, ya mungkin
polisi mengatakan sengaja. Ataupun kalaupun sengaja, menurut saya ya sah-sah saja orang mengekspresikan bahwa ternyata negeri ini sangat kebalikan dari tujuannya gitu. Kemudian kibarkanlah bendera terbalik. 5 tahun ancamannya. Di pasal yang sama, kalau kita lihat lagi undang-undangnya, mengibarkan bendera yang lusuh, mengibarkan bendera yang tidak sesuai ukurannya, itu bisa dipidana, ancamannya 5 tahun juga. Jadi kalau kawan-kawan sebumi ngibarin bendera nanti terus lupa dicuci, ya kan? Lusuh agak robek dikit, undang-undangnya jelas, ancamannya 5 tahun gitu. Terus bagi yang demo-demo, dan saat ini lawyer LBH juga jadi korban kriminalisasi, tidak mematuhi perintah aparat saja di pasal 212, tidak mematuhi perintah aparat untuk membubarkan diri 217, itu bisa dipidana. Ancamannya 4 bulan, oke 4 bulan, tapi kawan-kawan diproses sampai 6 bulan sampai setahun kan terganggu semua kegiatan dan kehidupannya. Jadi kan nanti kalau polisi memerintahkan apa, kemudian kawan-kawan tidak ikut, ya bisa menggunakan pasal itu. Belum lagi yang lain, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Ada kawan Adlun Fikri di sini saya lihat tadi, dia hanya menggunakan baju dengan kaos, ya ada di belakang, dengan kaos pencinta kopi Indonesia, dan dituduh makar. Ya, aneh gitu kan. Sangat aneh, dan kita ingin mengkritisi segala macam. Kita sudah press conference, harus sudah ada lawyer yang dampingi di Maluku sana, tapi tetap dilanjutkan. Kenapa? Tadi lihat 0,1 doang effective correctional system, tidak bisa dikoreksi sama sekali. Ya sudah, dia akan diproses dengan pasal makar terus, ataupun jadi tersangka entah berapa lama. Makanya saya bilang tadi, ya kawan-kawan calon korban kriminalisasi gitu. Jadi kalau takut, ya mendingan berhenti jadi aktivis dari sekarang menurut saya gitu. Begitupun dengan LBH Jakarta, ya kita dengan mudahnya dikriminalisasi, apalagi sering berhadapan langsung dengan polisian. Kemudian aparatur penegak hukum semakin kuat, masyarakat sipil lemah atau dilemahkan, hukum menjadi instrumen pemukul. Nanti saya akan sampaikan juga mengenai posisi masyarakat sipil dan negara. Kemudian lemahnya pengawasan terhadap penegak hukum. Lanjut. Kriminalisasi sendiri sebenarnya awalnya positif pengertiannya. Jadi yang tadinya KDRT dulu tidak dipidanakan ataupun tidak diatur secara khusus, sekarang menjadi pidana khusus gitu, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian perkosaan dalam hubungan pernikahan, dulu ya suami bisa memperkosa istrinya gitu kan, walau istrinya tidak mau berhubungan seks, kemudian diperkosa, itu bukan pemerkosaan. Tapi sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa itu adalah pemerkosaan. Kemudian pencucian uang dan lain-lain. Dulu pasal mengenai pencucian uang tidak ada, orang dengan mudah untuk mencuci uang. Sekarang ada pidananya. Jadi yang tadinya dianggap oleh masyarakat itu bukan tindak pidana, kemudian dipidanakan, itu positifnya. Tapi sekarang justru berubah menjadi negatif karena kriminalisasi ini kita definisikan sebagai mengkriminalkan orang, baik melakukan tindak pidana ataupun tidak, tapi bukan berdasarkan kepentingan keadilan. Bukan untuk menciptakan katakanlah efek jera, ketertiban di masyarakat dan lain-lain, tapi motifnya bisa jadi balas dendam, motifnya kepentingan ekonomi karena membackup perusahaan, motifnya karena kepentingan politik karena ingin ada stabilisasi stabilisasi di Indonesia. Contoh seperti ini, kriminalisasi 26 orang dan termasuk di 24 aktivis kita tenggarai sebagai pesanan dari Luhut Kopolhukam ketika itu, dan ini terkonfirmasi sebenarnya dengan beberapa keterangan. Tapi ya saya menggunakan bahasa duga ya, karena saya nggak mau dikriminalisasi juga. Jadi ada berapa statement dari Luhut ketika itu yang membuat gaduh, kita hajar.
kemudian dikeluarkanlah Pergub 228 2015 yang melarang demonstrasi di berbagai tempat kecuali di 3 tempat. Itu atas kesepakatan Luhut dan juga Tito dan Ahok. Kemudian ada ancaman dari Luhut terhadap pimpinan serikat buruh untuk dimatikan bisnisnya, untuk kemudian ada ancaman kepada sekjen satu serikat buruh yang mengatakan ya jangan main-main sama saya gitu. Kemudian ketika demonstrasi ada penangkapan dan kemudian kasusnya mengendap seperti biasa. Saya 8 tahun mendampingi demonstran di LBH ini ya 2 jam 3 jam udah keluar, kemudian nggak ada lagi kasusnya ke depan. Cuma ada informasi bahwa ada tekanan dari atas agar kasus itu dilanjutkan ya, dan kita menduga itu adalah Luhut. Jadi bayangkan dari instruksi satu orang kemudian mengakibatkan 26 orang itu terganggu kehidupannya, aktivitasnya sebagai aktivis, sebagai pengacara, dan bahkan bisa jadi kehilangan pekerjaan. Serikatnya juga tadinya mau advokasi upah, berbelok, advokasinya kriminalisasi. Gitu. Ini cara-cara penguasa untuk membelokkan advokasi dari masyarakat sipil. Libatkan penegak hukum yang sewenang-wenang, dia mengabaikan segala macam hukum acara. Misalnya penangkapan ada syaratnya, penahanan ada syaratnya, nggak peduli dia, tangkap aja gitu. Misalnya Bung Adlun disita barang-barangnya, sampai baju Munir aja disita. Apa hubungannya baju Munir sama soal PKI-PKI-an gitu. Buku disita juga, apa hubungannya? Buku-buku, mungkin ada buku-buku yang terkait dengan PKI, tapi yang saya dengar, mungkin nanti Bung Adlun bisa sampaikan, banyak barang-barang yang sebenarnya tidak terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan, tapi kemudian diambil juga gitu. Kemudian melakukan penyiksaan, torture, dia memeras keterangan dari orang-orang yang ditangkap dengan cara dipukuli, disetrum, kemudian ditembak, bahkan ada yang sampai meninggal. Ataupun merekayasa fakta. Ini yang saya temukan, mereka polisian sangat pintar untuk merekayasa fakta. Dalam kasus novel Baswedan kita temukan bahwa polisi bahkan sampai membuat surat palsu, Mabes Polri. Dan kita mau lapor kemana? Harusnya kan yang mengusut pemalsuan surat ya polisi. Tapi polisi sendiri yang melakukan pemalsuan surat. Waktu itu jenis suratnya adalah yang menerangkan bahwa novel pernah dikurung penjara sampai 10 hari. Padahal waktu itu novel tidak pernah dikurung, dan kemudian ada surat yang asli yang ada di novel dan kita buktikan itu pengadilan. Belum lagi rekayasa fakta yang lain, kondisikan saksi dan seterusnya. Nah, kriminalisasi ini mohon maaf kalau ternyata kawan-kawannya tidak masuk dalam sini. Karena banyaknya panjangnya daftar kriminalisasi, bisa jadi saya tidak menyebutkan korban-korban kriminalisasi di GSPB gitu. Jadi kalau tidak termasuk di sini mohon maaf ya. Terkait buruh, kriminalisasi 23 buruh, 2 advokat dan 1 mahasiswa. Kasbi ini yang baru-baru saja, Kasbi kemarin 2 orang jadi tersangka dan ditahan kalau seingat saya karena perbuatan tidak menyenangkan akibat memperjuangkan status pekerja tetap bagi buruh di outsourcing di Petrokimia Gresik. Kemudian terkait masyarakat adat dan pejuang agraria, ini statement dari Aman ketika kita konferensi Gram kriminalisasi kemarin. Ada 218 anggota Aman dikriminalisasi dan 22 orang diantaranya pada era pemerintahan Jokowi. Menurut KPA di 2015 saja terdapat 278 orang yang dikriminalisasi karena memperjuangkan keadilan agraria. Nah ini yang tadi saya bilang, 18 Juli 2016 Miftah ditahan karena aksi membalik bendera di Rumpin. Jadi mereka aksi terkait jalan yang rusak karena truk-truk pasir. Dan kita duga truk pasirnya juga digunakan untuk reklamasi, dan yang pasirnya juga diambil dari lahan-lahan yang diklaim oleh TNI AU, kemudian merugikan masyarakat. Terkait anti korupsi,
setahun kemarin sampai awal tahun ada 49 orang termasuk pimpinan KPK yang dikriminalisasikan. Ada deponering ataupun penghentian kasus tapi tidak terhadap semuanya. Ada kriminalisasi terhadap keyakinan, bayangkan meyakini sesuatu saja di negeri ini sudah dikriminalisasi. Contohnya di Tajul Muluk gitu. Meyakini bahwa aliran Syiah, jadi Tajul Muluk ini aliran Syiah. Jadi orang yang meyakini suatu ajaran tertentu, baik itu Islam Sunni, Islam Syiah dan seterusnya, di satu sisi bisa jadi tindak pidana, nodaan terhadap agama. Nah ini masalah minoritas dan mayoritas. Kalau di Indonesia orang Syiah mungkin dikriminalisasi, orang yang berbeda dengan Sunni dikriminalisasi, tapi di luar negeri sana orang yang Sunni ketika menjadi minoritas bisa juga dikriminalisasi gitu. Kemudian kebebasan berekspresi ini dua aktivis di Maluku Utara terkait fobia PKI, salah satunya Bung Adlun ada di sini. Kemudian ada 5.000 aktivis Papua sepanjang 2016 ditangkap oleh polisian. Ini mencetak rekor sepanjang sejarah, dalam berapa bulan saja ribuan orang ditangkapi di Papua. Lanjut. Ini yang kiri adalah 49 kriminalisasi terkait korupsi. Lanjut, Hari. Nah, ini kenapa saya bilang ini penelitian baru yang dilakukan oleh LBH Jakarta dan MAPI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, FAUI. Tahun 2012 sampai tahun 2014 polisi memproses setidaknya 1,1 juta perkara. Kemudian ditemukan 255.618 berkas perkara tidak diikuti dengan SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu wajib sebenarnya diberikan oleh kepolisian. Dan aturan internal kepolisian sendiri yang menyatakan itu, ada peraturan Kapolri-nya tentang mekanisme penyidikan. Tapi tidak dilakukan oleh kepolisian, dan ada 44.273 berkas perkara yang tidak jelas. Kasusnya dilanjutkan, entah tidak gitu. Ini tidak bisa dikoreksi, kecuali polisi sendiri yang mau koreksinya. Ya, polisi akhirnya akan menerima semua kasus, akan menyidik semua kasus, kemudian terserah dia mau melanjutkan atau tidak. Terserah dia juga memberitahukan ke jaksa ataupun ke masyarakat atau tidak. Kayak tidak heran ada banyak aktivis-aktivis yang kemudian menjadi tersangka seumur hidup. Emerson Junto dari tahun kapan dia tersangka? Usman Hamid dari tahun berapa dia masih tersangka sampai sekarang? Ilin cewek juga masih tersangka sampai sekarang. Dan begitu pun teman-teman buruh yang lain. Gak ada tuh penetapan SP3 segala macam ya kan. Jadi suatu saat kasus dia bisa jadi dipakai kembali. Nah, ini menjadi permasalahan. Jadi kriminalisasi itu muncul ketika ya orang akan melaporkan saja, pengusaha akan melaporkan saja, kemudian penguasa akan melaporkan saja, kemudian akan diproses oleh polisi, ditangkap ataupun ditahan, ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kasusnya udah gak jelas mau diapakan gitu. Lanjut, Ari. Terhadap ancaman terhadap pengacara LBH, lanjut. Masuk ke slide Papua. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, 5.000 orang dalam jangka waktu 6 bulan itu ditangkapi oleh polisian. Dan ini terkait dengan kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul. Jadi kalau ternyata orang Papua minta merdeka, ya menurut saya akhirnya wajar saja gitu. Karena undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum saja tidak berlaku di sana. Konstitusi yang mengatur kebebasan berekspresi ternyata tidak berlaku di sana. Artinya kita sendiri tuh menganggap mereka juga bukan orang Indonesia, bisa jadi. Konstitusi kita tidak berlaku di sana. Kalau kita melakukan demo walaupun tanpa pemberitahuan, sering kita lakukan, itu nggak ada masalah. Di Papua sana memberikan pemberitahuan saja sudah ditangkap gitu.
Kemudian muncul pula maklumat Kapolda Papua yang akan mengkriminalisasi demonstran. Ini baru muncul bulan lalu. Dan ancamannya tidak hanya penangkapan, tidak hanya kriminalisasi dengan pasal makar, dengan pasal tadi 212, kemudian pasal-pasal yang lain, menggunakan senjata, memiliki senjata tajam dan seterusnya, tapi juga ancamannya sampai kepada hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan. Jadi polisi akan mengeluarkan SKCK yang menyatakan dia akan dia pernah ditangkap karena demonstrasi. Dan bayangkan kalau orang SKCK-nya nggak diberikan oleh kepolisian ataupun dengan catatan, dia nggak bisa dapat kerja kan? Itu dicantumkan oleh Kapolda Papua terkait pekerjaan dan juga pendidikan. Jadi kalau dia nggak dapat SKCK ataupun SKCK-nya ada catatan, bisa jadi dia tidak diterima di perguruan tinggi. Begitu sistematisnya, tidak hanya pelanggaran kebebasan berekspresi, tapi juga pelanggaran hak-hak yang lain. Lanjut, Har. Penyebab maraknya kriminalisasi dan tidak ditegaknya hukum, menurut saya Presiden tidak melek hukum ataupun tidak berpihak, ini clear saja menurut saya. Perlu dibela-bela Jokowi orang baik ataupun yang lain, karena sudah clear. Kita bandingkan saja ya SBY yang sangat tidak disukai oleh kelompok masyarakat sipil 2 periode kemarin. SBY menyelesaikan kasus cicak dan buaya jilid 1 dan jilid 2 hanya hitungan bulan, kawan-kawan. Jokowi 1 tahun 3 bulan. Itu pun tidak semua, masih ada deponering terhadap kasus Abraham Samad hanya 1 kasus. Masih ada kasus yang lain, yang rumah kaca yang belum di deponering. Artinya ini bisa, ya Abraham Samad ya udah tamat lah karirnya. Itu satu contoh gitu. Kemudian lembaga-lembaga yang kita harapkan belum efektif dan dalam mengkoreksi dan memberikan perlindungan. Rekomendasi Ombudsman diabaikan, KY diintimidasi dan jadi terlapor juga kemarin ini kan. Dilaporkan juga terkait pencemaran nama baik ketika membackup aktivis anti korupsi. Kemudian Kompolnas diisi oleh instansi pelaku, isinya ya Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, dan satu lagi siapa ya, saya lupa, ada 3 unsur pemerintah. Nah, menguatnya negara yang isinya oligark dan militerisme, bayangkan sekarang ini kredit kepada Indonesia tanpa militerisme sebenarnya. 2014 kita sudah memperingatkan ya bahwa hati-hati terhadap militerisme di tubuh Jokowi dan militerisme di tubuh ataupun di tim sesnya Prabowo. Jadi Prabowo ada 37 jenderal yang berada di belakangnya, Jokowi ada 35 dan 5-nya kita duga bermasalah. Dan beberapa orang yang kita sebut bermasalah itu saat ini ya jadi Kepala BIN Sutioso, Menhan Ria Mizard, Menko Polhukam Wiranto, dan ditambah lagi bonus Tito Karnavian sebagai Kapolri. Bagi orang Papua mengatakan Tito ini sebagai, ya yang saya dengar, dianggap sebagai Napoleonnya Papua. Jadi Napoleon itu dianggap orang kecil tapi kejam gitu. Dan melawan Tito saat ini menurut saya sama dengan melawan Ahok. Jadi kalau kita mengkritisi Tito, ya sama dengan mengkritisi Ahok di penggusuran paksa, kita yang dibully gitu. Tito dianggap sebagai jenderal yang cerdas, punya PhD, lulusan internasional, pro terhadap reformasi kepolisian dan lain-lain. Tapi ya kriminalisasi tetap akan lanjut, represi terhadap orang-orang Papua ya tetap berlanjut gitu. Nah, lemahnya konsolidasi masyarakat sipil diserap untuk memperkuat negara. Jadi kalau kita bayangkan, seharusnya kan masyarakat sipilnya menguat, negaranya yang ya biasa aja melemah gitu. Di tengah-tengahnya ini ada kelompok masyarakat sipil, karena ini rakyat, ini negara, tengah-tengahnya ada kelompok masyarakat sipil yang melindungi serangan-serangan dari negara ke masyarakat. Entah itu serikat buruh, entah itu NGO, entah itu organisasi masyarakat dan lain-lain. Tapi yang tengah-tengah tadi, menurut analisa kami, ini sudah terserap semua ke negara. Kita sebut banyak aktivis-aktivis yang sudah di dalam
sistem, dan kemudian juga banyak tidak hanya aktivis secara individu, dan bahkan juga banyak organisasi HAM yang mendukung penguatan negara. Akhirnya negaranya menjadi besar, semakin kuat, tapi masyarakat sipilnya mengerucut. Serangan dari negara ke masyarakat sipil ya di tengah-tengahnya ya bolong-bolong ya, tinggallah LBH, tinggallah Kontras, tinggallah SPB, tinggallah kita ini aja gitu. Dan ini yang tidak kita antisipasi. Masyarakat sipil tidak mengantisipasi ini. Lanjut. Ini ada pernyataan Gram kriminalisasi supaya kita tetap ingat, dan ya kita sering mengadakan konferensi, tapi rencana tindak lanjut dari konferensinya itu seringkali kita lupakan. Ini koreksi juga bagi LBH tidak melakukan follow up terhadap ini. Ada 9 pernyataan Gram kriminalisasi yang kemarin dirumuskan bersama-sama dengan berbagai organisasi. Nah, apa strategi advokasi LBH ini tentunya bukan strategi yang general gitu, generik, bisa dilakukan ke banyak hal. Lanjut yang strategi advokasi. Jangka pendek memperkuat SOP keamanan di LBH ya terus terang saya dan kawan-kawan memperkuat SOP keamanan. Jadi jangka pendeknya selagi serangan itu akan banyak muncul, ataupun serangan ancaman kriminalisasi, ancaman keamanan itu muncul, ya kita harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Jangan sampai statement kita justru bisa digunakan untuk katakanlah mengkriminalisasi lewat pasal pencemaran nama baik. Kemudian advokasi kasus ya melakukan pembelaan terhadap kasus kriminalisasi dan konsolidasi masyarakat sipil. Jangka menengah mengorganisir korban ataupun potensial korban. Ini juga yang menjadi kritik di internal LBH kemarin ketika evaluasi tengah tahun. Ya, kita tanya berapa serikat buruh yang kita bantu untuk dibuat. Kalau dulu LBH Jakarta seringkali membantu pembuatan serikat buruh, tapi sekarang kok dikit gitu. Atau berapa organisasi rakyat miskin kota yang kita buat, paguyuban yang kita buat, ternyata makin berkurang. Artinya dalam setengah tahun ini LBH Jakarta kurang ke basis, kurang melakukan pengorganisasian. Nah itu harus dievaluasi, dan menurut saya mengorganisir korban adalah bagian dari mengkonsolidasikan masyarakat sipil. Kita adalah satu kasus misalnya di tahun 2011 atau 2010, oke waktunya sudah habis, saya minta waktu 1 menit. Kita mendampingi warga pada Rincang, Terang yang lahannya akan dijadikan sebagai sumber mata air pabrik aqua terbesar se-Asia. Kita tolak berbagai macam cara kita lakukan, tidak bisa juga. Kemudian ada aksi, kemudian ditangkapi aktivis-aktivisnya. Yang dilakukan oleh warga pada Rincang apa? Mereka menyandera Wakapolresnya, Kapolres di pada Rincang sana, Wakapolres Serang. Bayangkan, tapi tidak ada yang kemudian dikriminalisasi, yang sampai di sidang, sampai ditahan. Akhirnya terjadi barter. Kapolresnya dikeluarkan, warga juga dikeluarkan. Bayangkan, itu terjadi. Kenapa? Karena yang demo 10.000 orang, 7.000 sampai 10.000 orang mengepung kantor polisinya. Itu seharusnya kan kemarin ketika 26 orang ditangkap ataupun kasusnya dilanjutkan, kalau 10.000 orang yang mengepung Polda ataupun kejaksaan, saya yakin itu juga bisa terjadi. Nah ini yang kurang saat ini menurut saya. Terus jangka panjang mengubah struktur, kultur, dan substansi hukum yang tidak adil melalui advokasi ataupun litigasi strategis. Saat ini LBH Jakarta juga mengajukan permohonan ke MK agar fungsi jaksa mengawasi polisi itu lebih kuat. Ini bisa jadi ancaman lagi bagi LBH. Karena kita mengajukan judicial review terkait SIM saja, itu semua orang lawyernya dipanggil sebagai saksi dan 2 orang dipanggil sebagai tersangka. Gara-gara di pengurusan SIM itu ada triliunan rupiah di dalamnya. Ini LBH bisa jadi diancam lagi di sini, karena bayangkan tugas penyidikannya yang betul-betul akan
katakanlah diawasi ataupun dikurangi oleh perubahan kebijakan nanti di MK. Itu sedikit dari saya, mohon maaf terlalu panjang, terima kasih. Silakan Tika. Terima kasih pemaparannya Algif yang panjang. Ini menurut saya panjang dan semoga teman-teman dapat menyerap informasinya dan tadi saya setuju bahwa kriminalisasi ini adalah proses yang sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintah. Jadi pesannya juga tadi dari Algif saya mengutip bahwa kawan-kawan adalah calon korban kriminalisasi, jadi jangan takut untuk melakukan pergerakan gitu dan kita akan tetap terus berjuang bersama. Nah, pembicara kedua adalah Miko dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan akan memaparkan terkait bagaimana kriminalisasi dan situasinya juga penegakan hukum dan HAM saat ini. Silahkan Miko. Terima kasih Tika. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup demokrasi. Oke, selamat siang teman-teman. Sebenarnya saya bingung karena Bang Algif sudah cukup komprehensif yang memaparkan banyak hal. Tapi setidaknya pertanyaan yang menarik kan, jadi apa pembeda karakter penegakan hukum pada era Jokowi atau pada era reformasi dan demokrasi gitu ya, dengan era Orde Baru? Karakter pembedanya hanya satu, bahwa di era reformasi justru hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengkriminalan atau pemberangusan terhadap kekuatan-kekuatan demokrasi. Kalau dulu di era Orde Baru, bisa dilihat misalnya gini, kalau di era Orde Baru, yang banyak itu bukan undang-undang, tapi Kepres, keputusan presiden. Itu banyak sekali. Bahkan kita di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, penelitian pertamanya itu tentang keputusan Presiden Soeharto yang menyimpang. Jadi banyak sekali Kepres yang dibentuk. Kemudian yang kedua, pemberangusan terhadap kekuatan demokrasi itu dilakukan dengan arahan-arahan presiden. Jadi kan nggak heran kalau nggak asing kan kalau kita dengar misalnya diamankan, dikondisikan, terus apa lagi itu, distabilkan atau apalah bahasa-bahasa yang bersayap, tapi di pemberangus demokrasi ini sama-sama mengerti bahwa ini harus dibinasakan. Gitu. Jadi memang di luar cara penegakan hukum, benar-benar di luar cara penegakan hukum. Berapa kasus sih kita lihat misalnya di era Orde Baru yang di pemberangusan kekuatan demokrasi itu dilakukan melalui penegakan hukum. Sangat sedikit sekali gitu. Nah, kemudian di era reformasi sampai dengan sekarang ya era transisi demokrasi ini yang terjadi justru hukum digunakan sebagai alat-alat pemberangusan demokrasi. Makanya kita menggunakan istilah kriminalisasi atau pengkriminalan gitu. Dan kalau ditanya kadar bahayanya, mana yang lebih bahaya? Pemberangusan demokrasi dengan cara-cara di luar penegakan hukum, seperti di Orde Baru, atau pemberangusan demokrasi dengan cara penegakan hukum, mana yang lebih bahaya? Yang lebih bahaya adalah yang kedua. Jadi pemberangusan demokrasi dengan cara penegakan hukum itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita tanya, kenapa saya dikriminalkan, kenapa saya ditersangkakan? Kita sudah melakukan prosedur, kita melakukan penegakan hukum. Seakan-akan ruang kita untuk protes itu tidak ada lagi, karena mereka menggunakan kekuatan hukum itu. Nah, karakternya itu. Jadi, kalau dibilang pembedanya, sama-sama mentalnya atau karakternya sama saja, tapi sarananya yang berbeda. Kalau dulu di luar penegakan hukum, sekarang hukum yang digunakan. Kenapa bisa begitu? Kan? Di era reformasi ini, 98 sampai 2016 ya, pemerintah itu keranjingan atau mengebut undang-undang. Jadi kalau kita catat dari 1998 sampai dengan 2016, ada 583 undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Nah, itu membawa konsekuensi. Jadi hyper regulating bahasanya itu ya. Jadi makin banyak yang diatur, makin banyak orang yang diatur, makin kuat peran negaranya. Bayangkan 583 undang-undang. Nah, kalau bicara undang-undang, maka konsekuensinya ada ketentuan pidana di situ. Karena ketentuan pidana itu hanya boleh di undang-undang atau peraturan daerah dengan batasan tertentu kalau di peraturan daerah. Gitu. Nah, dengan banyaknya undang-undang tadi, bukan Kepres ya, maka semakin banyak ketentuan pidana yang tersantum. Jadi nggak heran kalau misalnya, kok mudah banget sih
ditersangkakan? Semudah ini sekarang. Tika misalnya saya nggak suka dengan Tika, tetapin aja dulu tersangka. Di 583 undang-undang itu, ditambah dengan undang-undang sebelumnya kan, tinggal dipilih. Kira-kira yang cocok yang mana nih untuk perbuatan Tika ini? Nah, 583 itu mengandung 1601. Bayangkan, 1601 ketentuan pidana. Jadi 1601 perbuatan yang diatur. Nah kan kalau kita langgar kena sanksi pidana. 885 diantaranya itu udah ada. Jadi duplikasi, udah ada sebelumnya, diulangi lagi di undang-undang yang ada. 716 itu baru. Bayangkan dalam 1601 itu, perbuatan saya, perbuatan Anda, perbuatan kita semua itu diawasi gerak-geriknya oleh negara. Benar-benar diawasi, benar-benar dikontrol. Dan ini memang nggak terang-terangan. Jadi nggak nyata gitu ya, seakan-akan, wah ini bikin undang-undang, ribut misalnya soal undang-undang A, tapi kita luput soal ketentuan pidana yang makin menjamur. Nah, ketentuan pidana itulah yang kemudian jadi belangko kosong untuk apa? Untuk pengkriminalan itu. Mas Adul misalnya, kena undang-undang ITE ya? Juga enggak? Pasal makar ya? Pasal makar. Atau siapa undang-undang ITE? Itu kan salah satu contoh di mana undang-undang yang dibentuk pasca reformasi yang memberikan belangko kosong. Penghinaan, garis miring pencemaran nama baik, kena ancaman 6 tahun. Sebelumnya sudah ada juga penghinaan di Undang-Undang Hukum Pidana ya, dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik apa? Seharusnya kalau mau dibuktikan, ini bodoh-bodohan ya. Kalau mau dibuktikan pencemaran nama baik, pertama yang dibuktikan adalah dia punya nama baik atau enggak. Kalau dia nggak punya nama baik, ngapain dikenakan pencemaran nama baik kan gitu. Dalam 1600 ketentuan pidana itu, nggak semuanya juga nggak semuanya juga dirumuskan dengan cara-cara yang baik. Bahkan dia melebar, meluas. Sehingga tadi, kalau saya nggak suka sama Bang Algif, tetapin aja dulu dia tersangka. Perbuatannya apa? Nanti belakangan. Atau kan tinggal pilih di list itu. 1601, masa sih satu nggak ada yang dekat-dekat. Jadi sangat mudah sekali. Di era Orde Reformasi ini, sangat mudah sekali untuk mengkriminalkan orang-orang tertentu yang berseberangan dengan kemauan penguasa gitu. Nah, ini harus dipandang sebagai sebuah gejala menurut saya. Jadi kalau kita lihat, kita sudah menjawab pertanyaan kenapa sih banyak pengkriminalan justru akhir-akhir ini gitu. Karena banyak ketentuan pidana justru yang dibentuk kan. Ya kita harus melihat sebuah gejala, gejalanya apa? Kalau kita dalam teori-teorinya ya, ketika otoritarianisme jatuh, maka lahirlah Orde Reformasi. Orde Reformasi ini, dalam skala waktu tertentu, itu akan sampai di persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu, dia mau melangkah ke demokrasi yang stabil, hak rakyatnya diakui, kelompok-kelompok berserikat, kelompok-kelompok berorganisasi dan sebagainya, dijamin kebebasannya dan sebagainya. Gitu. Dia mau maju ke demokrasi yang terkonsolidasi, kelompok-kelompok buruh diakui hak-haknya dan sebagainya gitu. Atau dia akan mundur kembali. Rezim apa? Rezim otoritarianisme pangkat 2. Justru bukan balik ke Orde Baru, tapi Orde Baru pangkat 2. Rumusnya kayak gitu. Nah, persimpangan jalan itu di mana hari ini? Ya tahun ini. Jadi kalau dalam konteks pemilu, dia pada saat pemilu Jokowi, jika kita gagal untuk masuk ke dalam demokrasi yang terkonsolidasi itu, maka jurang yang kita masuki adalah jurang apa? Jurang rezim otoritarianisme. Dan hari ini kan dibuktikan berapa kelompok-kelompok yang memagari demokrasi kemudian diberangus oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi itu. Nah, dan itu terbukti juga dengan banyaknya diberikan wewenang, legitimasi oleh banyaknya ketentuan pidana tadi. Jadi pemberangusan itu dilakukan justru oleh penegakan hukum. Yang menarik juga misalnya gini, ada riset yang baru keluar juga ya tentang indeks tata kelola kepolisian yang dilakukan oleh kemitraan. Nah, angka yang paling kecil dari indeks tata kelola itu, ini penelitian di tingkat Polda, angka yang paling kecil adalah angka penegakan hukum. Bisa dibayangkan kan, di tingkat Polda itu memang yang paling rendah akuntabilitas dan transparansinya, itu adalah penegakan hukum. Jadi, kalau saya sih
tidak heran kenapa banyak pengkriminalan, meskipun kita harus melawan ya. Karena apa? Karena kita juga melihat bahwa ini gejala yang disebabkan oleh makin banyaknya peraturan yang dibentuk, terutama dalam konteks undang-undang, makin banyak ketentuan pidana yang kemudian dibentuk juga oleh pemerintah dan DPR. Dan ketentuan pidana itu dilakukan sebagai alat kontrol untuk perilaku. Selain itu, ketentuan pidana ya, kemarin saya juga melakukan penelitian misalnya soal, oke, kalau ketentuan pidana yang dibentuk banyak, 1601 pasca 1998, apalagi ciri yang membuat negara semakin kuat dan justru memberangus kekuatan rakyat. Makin banyak penyidik, pembantu pegawai negeri sipil. Sampai hari ini saya menemukan 28 penyidik. Bayangkan, bukan hanya penyidik kepolisian loh, penyidik pegawai negeri sipil. Ada 28. Penyidik di Kementerian Pendidikan ada. Penyidik di Kementerian Sosial ada. Jadi banyak penyidik di Kelautan Perikanan ada juga. Ada 28. Saya ingin menggambarkan sebenarnya di persimpangan era transisi ini, demokrasi ini, beginilah keadaan kita. Keadaannya adalah masyarakat semakin diawasi oleh negara, negara semakin kuat, negara semakin punya wewenang, dan pada titik tertentu, sudah dibuktikan dengan data-data Bang Algif tadi, maka korbannya adalah siapa? Rakyat. Nah, bagaimana apa yang kita harus lakukan ke depan? Pertanyaan kan begitu kan? Satu, memang dalam transisi demokrasi itu yang harus direbut adalah demokrasinya. Jadi rakyatnya harus bergerak merebut demokrasi itu. Hari ini memang kita bisa saja memandang bahwa kriminalisasi terhadap 26 aktivis buruh, kemudian teman-teman LBH, lalu teman-teman aman dan sebagainya itu sebagai gejala yang berdiri sendiri gitu. Tapi kalau kita pandang bahwa ini sebagai sebuah gejala yang bersifat umum, dan mungkin juga bisa menimpa kita di kemudian hari, maka yang harus diambil atau direbut adalah ruang-ruang demokrasi itu. Maka saya sepakat dengan Bang Algif tadi, hukum itu kan sebenarnya tawar-menawar ya, tarik-menarik kepentingan. Apakah hukum ini akan pro pada negara, atau dia pro pada perlindungan rakyat atau masyarakat gitu. Nah, seringkali memang hukum tarik-menarik di soal itu, baik dalam konteks regulasinya maupun penegakannya. Maka jalan salah satunya untuk kita mengembalikan itu adalah kita bergerak untuk merebut hukum itu. Maka hukum milik rakyat itu harus didengung-dengungkan. Gitu. Ketika pemerintah dan DPR sedang membahas undang-undang, ingat, itu bukan hanya soal urusan pemerintah dan DPR. Karena setiap goresan tinta mereka itu akan mengatur kita. Anda bisa bayangkan, hari ini yang sedang hangat apa ya? Rancangan undang-undang minuman beralkohol. Jadi minuman beralkohol itu dilarang, ya. Beberapa fraksi mendorong untuk larang dari produksi sampai dengan distribusi minuman beralkohol. Bahkan untuk pedagang-pedagang tradisional. Siapa yang melanggar itu? Tahu ancaman pidananya berapa? 10 tahun. Jadi maka Papua itu akan habis juga. Beberapa daerah yang punya kearifan lokal tentang soal minuman beralkohol ya akan habis karena ditersangkakan semua dengan ancaman 10 tahun. Bayangkan teman-teman. Nah, di sisi lain, ketika masyarakatnya semakin dihancurkan terus-terusan, di sisi lain negara memberikan karpet merah untuk orang-orang yang punya privilege gitu. Misalnya undang-undang teks amnesti sudah jadi kan, dengan alasan bahwa kita butuh dana untuk menalangi kebocoran APBN dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi teks amnesti itu sering saya bahas. Teks amnesti itu sifatnya volunteer. Siapa yang mau masukkan duitnya itu dikasih, kalau misalnya 3 bulan, dalam waktu 3 bulan setelah pemberlakuan undang-undang ini, dikasih 2%. Jadi dia bayar uang tebusan 2%, aman dosa-dosanya. Kemudian kalau dia masukin nanti 6 bulan berikutnya, 3%, aman dosa-dosanya, dan begitu seterusnya. Dan ini hanya berlaku 1 tahun sebenarnya. Nah, kemarin di awal-awal dia bilang nih, bahwa tindak pidana korupsi dan sebagainya itu tidak dikecualikan. Hari ini dia spesifik pada tindak pidana perpajakan. Ini yang saya bilang dengan ruang yang harus direbut. Karena pemerintah dan DPR atau pihak negara itu punya sumber daya yang besar, punya akal yang besar. Kenapa? Dibilang, wah tindak pidana korupsi, terorisme dan sebagainya sudah dikecualikan kok. Kalau Anda buka undang-undang teks amnesti, lihat di bagian data dan informasi.
tiap data yang diperoleh dari teks amnesti itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti untuk tindak pidana apapun. Jadi kalau dia udah masukin misalnya ya, pengusaha A, dia masukin duitnya, dia bayar 2%, kita udah nggak peduli lagi tuh, dia dari korupsi, dari nyolong, dari apa, nggak peduli lagi. Negara bilang, terima kasih sudah masukin, Anda pihak yang paling memberikan sumbangsi bagi negara, memberikan karpet merah bagi pengusaha-pengusaha itu. Dan bayangkan, misalnya dia punya harta 700 miliar di luar negeri, dia masukin 100 miliar saja. 600 M-nya udah nggak apa-apa. Apa yang tahu? Oh, dosanya juga sudah bersih gitu. Nah, di sisi itu hanya satu contoh soal teks amnesti ya. Bagaimana kemudian negara semakin mengawasi perilaku masyarakatnya, tapi di sisi lain dia memberikan karpet merah keistimewaan pada orang-orang yang punya sumber daya yang kuat gitu. Disinilah yang dinamakan dengan ketidakadilan yang bersifat struktural tadi kan. Dan menurut saya memang jalan keluarnya tidak lain dan tidak bukan bahwa masyarakat sipil itu harus terkonsolidasi dan melakukan perlawanan dan merebut ruang-ruang hukum tadi gitu. Jadi hukum itu milik rakyat. Nah, yang kedua yang saya bahas soal penyidikan yang beretikat jahat tadi ya. Tadi kalau kita lihat bahwa negara memang sudah sangat kuat sekali, dia punya banyak belangko kosong untuk mempidanakan warga negaranya, maka yang terjadi adalah apa? Penyidikan-penyidikan yang beretikat jahat. Saya pernah LBH, PSAK, MAPI diundang oleh Kompolnas ya, Komisi Kepolisian Nasional, ada beberapa direktur Bareskrim, terpresentasikan soal data kita itu dan penelitian itu, intinya mereka marah lah, nggak ada tuh penyidikan yang beretikat jahat dan sebagainya gitu. Nah, ketika kita tantang, Bapak selama karir kepolisian Bapak justru heran kalau nggak ada penyidikan yang beretikat jahat, nggak ada penyidikan yang dipaksakan. Di luar forum baru mereka bersuara, wah ada mas, saya di daerah pernah tugas, jadi calon kepala daerah, satu petahana atau incumbent, meminta kepada kepolisian untuk mentersangkakan calon lainnya. Ada juga yang begitu. Penyidikan yang beretikat jahat itu sebenarnya adalah gini, penyidikan yang dilakukan bukan untuk penegakan hukum. Jadi kepentingannya banyak, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan bisnis. Ada kasus di Banyuwangi misalnya, dia mengembangkan benih, ya. Kemudian dipidanakan karena tidak sesuai dengan standar yang dijamin oleh undang-undang. Tahu siapa yang memberikan ordernya? Pengusaha lain. Itu motif bisnis. Motif politik tadi kepala daerah. Lalu misalnya ada juga motif menakut-nakutin. Jadi nggak semata-mata memang untuk ditersangkakan, diproses, dipenjarakan, nggak hanya itu motifnya, tapi untuk nakut-nakutin. Mas Adlun kan untuk nakut-nakutin pada saat itu. Menurut saya paling dekat ya. Nih, kalau orang berani macam-macam, saya tersangkakan. Apalagi Mas Adlun pernah juga dalam tanda kutip mempermalukan pihak-pihak kepolisian di Ternate kan. Tersangkakan untuk menimbulkan efek ketakutan itu. Kalau kalian berani macam-macam, begini nasibnya nih, saya tersangkakan kalian. Dan itu banyak sekali kasus yang kita temui. Bahkan kejadian yang menarik ya, di Samarinda, ketika kita bikin gelar perkara untuk kriminalisasi itu, ada satu orang kepolisian datang. Awalnya kita kira wah kok ada kepolisian dan sebagainya gitu. Kemudian dibilang, boleh saya izin angkat bicara? Silahkan Pak. Jadi anak kepolisian ini meninggal waktu dia bertugas pengamanan di malam lebaran gitu. Anaknya ini lagi nongkrong-nongkrong, anak SMA, ditangkap sama polisi dengan tuduhan pencurian motor. Sampai di sel, dipukulin sama polisi. Bayangkan anak polisi, dipukulin sama polisi, mati. Anak itu, teman-teman yang lain, itu ngomong, bahwa mereka polisi di Samarinda itu, menertawakan ketika si anak itu sudah menggelepar-gelepar. Jadi keluar buih dan sebagainya dari mulutnya, udah menggelepar, itu diketawain, mati kok kan. Dan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari tersangka sebenarnya. Nah, bayangkan ya, dalam konteks penegakan hukum aja, itu nggak hanya rakyat juga yang dibinasakan, tapi orang-orang yang sebenarnya punya tidaknya power yang berlebih karena bapaknya kepolisian, itu juga disikat juga gitu. Nah, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa hari ini, dan sebenarnya mulai dari pemilu ya, tapi kita lihat 2 tahun ini, kita sudah sampailah pada persimpangan jalan tadi.
persimpangan jalan transisi demokrasi itu. Mana yang mau kita pilih? Kita mau menuju demokrasi yang terkonsolidasi, di mana buruhnya sejahtera, di mana pekerjanya sejahtera, di mana masyarakatnya dilindungi dan sebagainya, atau tadi kita mau mundur ke belakang dan jatuh pada jurang otoritarianisme tadi. Bahkan otoritarianismenya itu bukan hanya pangkat 1, tapi pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, karena akan lebih berbahaya gitu. Nah itu pertanyaan kita. Dan jangan berikan pilihan ini pada negara untuk menentukan, tapi di mana kekuatan rakyatnya untuk menemukan jalan itu. Dan saya kira kalau kita terkonsolidasi, jalan yang kita pilih tentu demokrasi yang terkonsolidasi tadi. Gitu. Kira-kira itu awalan, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Miko. Kalau misalnya dilihat dari ketersinggungan pemaparan oleh Bang Algif dan Bang Miko ini, Bang Algif menyajikan data bahwa terjadi banyak kriminalisasi dan ternyata salah satu gejalanya kalau misalnya disandingkan dengan pemaparan dari Bang Miko adalah adanya sanksi pidana yang sampai sejumlah 1.600 pasal. Bayangkan itu tersebar di berbagai undang-undang. Kalau untuk masyarakat itu kan pasti tidak berpikir, tidak mengira bahwa bisa kena ini dan segala macam, tapi yaitu tadi siap-siap menjadi korban kriminalisasi berikutnya untuk mendapatkan salah satu pasal di 1.600-an pasal. Jadi mari kita advokasi bersama gitu. Dan itu memang kalau misalnya kita bayangkan memang agak mengerikan. Tapi ya tadi seperti disampaikan bahwa ini kita bisa berbuat untuk melihat hukum itu ke arah mana. Jadi ya tadi ruang demokrasi, konsolidasi bersama itu masih harus terus kita lakukan. Nah, setelah pemaparan dari dua pembicara, kita membuka untuk sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 orang penanya dulu. Siapa yang ingin bertanya silahkan. Nanti setelah itu kalau misalnya ada waktu baru kita buka sesi pertanyaan berikutnya. Ada yang mau bertanya kepada 2 pembicara? Dari kawan-kawan terkait dengan kriminalisasi, penegakan hukum dan HAM, atau seputar undang-undang, atau kejadian penegakan hukum selama ini di Indonesia. Ada lagi 1? Ada yang mau bertanya lagi dari kawan-kawan sebelah kiri? Sudah ada perwakilan dari sebelah kanan, sebelah kiri? Iya, ada lagi, satu lagi. Ada yang mau bertanya? Berarti 2 orang dulu saja dengan siapa? Oh iya, ada permintaan bahwa kepada Mas Adlun, mana Mas Adlun? Oh silahkan memberikan statementnya, karena kita melihat bahwa Mas Adlun ini adalah salah satu korban yang sudah terbukti nih dari 1.600-an pasal dia kena pasal yang mana. Silahkan Mas Adlun. Agak maju sih biar. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Pertama-tama salam hormat untuk semua. Suatu kehormatan bisa dipanggil ke sini dan alhamdulillah berkesempatan mengikuti nongkrong demokrasi. Perkenalkan, saya Adlun. Saya dari Ternate. Jadi dari tadi ini kita berbicara mengenai kriminalisasi terhadap masyarakat, terhadap mahasiswa, terhadap buruh. Saya sampai sekarang sudah 2 kali dikriminalisasi. Yang pertama bulan September 2015 ketika merekam aksi suap Polantas di Ternate. Saya langsung ditangkap dan dituduh mencemarkan nama baik pihak kepolisian. Kenanya undang-undang IT dan ditahan selama 6 hari. Alhamdulillah berkat dukungan kawan-kawan solidaritasnya, saya di SP3. Yang kedua kemarin ketika pasca simposium 65 dan ada simposium tandingan dan isu-isu PKI mulai naik, kami di Ternate ditangkap. Saya dijemput oleh Intel Kodim di Sekretariat Aman Ternate, langsung dibawa ke Kodim, diinterogasi, kemudian balik lagi ke rumah dan kamar saya diobrak-abrik, diambil kaos 6, walaupun kaos yang tidak ada hubungannya dengan PKI sama sekali, yang ada gambar Munir,
ada gambar gerakan literasi itu diambil semua. Kemudian semua buku-buku itu hampir diambil. Bahkan buku di bawah bendera revolusi pun dituduh buku PKI dan diambil. Saya sempat berdebat, mereka ambilnya hanya 6, yaitu buku Resisbook, Investigasi Tempo, dan ada beberapa buku sastra. Kami di BAP di Kodim Ternate itu 1 malam. Paginya diserahkan ke Polres. Ada 4 teman itu sudah menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi, tapi Polres Ternate kami di BAP dan ditetapkan tersangka, langsung ditahan hari itu juga. Kami kena 107 kejahatan terhadap keamanan negara, dituduh makar dengan ancaman hukuman 12 tahun kalau tidak salah. Sampai sekarang kasus saya masih jalan. Kemarin sudah diserahkan kejaksaan tapi dikembalikan ulang, katanya tidak lengkap. Sampai sekarang status masih tersangka dan penangguhan penahanan. Bagi saya sekarang ruang demokrasi semakin tertutup. Ketika kita ingin menyuarakan sesuatu, ingin mengkritisi sesuatu, itu dibungkam dan ditakut-takuti dengan itu berbagai macam pasal-pasal. Seperti Bang bilang tadi bahwa sekarang ini memberangus demokrasi dengan penegakan hukum, dengan penegakan pasal-pasal. Oleh itu saya kira teman-teman semua ini adalah calon-calon yang dikriminalisasi. Ketika kemarin teman-teman Papua juga yang dikepung di Yogyakarta ada yang ditangkap dituduh memukul polisi. Ini kan sangat disayangkan bahwa hampir 18 tahun reformasi terjadi tapi kebebasan berekspresi masih dikekang gitu. Jadi di sini hanya satu untuk kita melawan represif negara, yaitu dengan perkuat solidaritas antar mahasiswa, antar buruh, antar organisasi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Terima kasih Mas Adun atas pemaparannya, dan itu salah satu contoh dan testimoni dari salah satu korban kriminalisasi, dan masih banyak korban-korban lain, korban-korban kriminalisasi baik yang sekarang masih ditahan maupun yang melakukan penangguhan penahanan. Tapi itu tetap ternyata itu masih diproses dan itu belum dihentikan. Nah, kita berharap bahwa tidak ada lagi korban-korban kriminalisasi berikutnya. Jadi tadi saya sudah bertanya bahwa ada ada Bang Monang mau bertanya, silahkan Bang. Terima kasih atas kesempatan yang diberi untuk bertanya. Ya, Monang dari tingkat PUK GSPB di Cibitung. Nah, untuk yang sesi ini adalah yang masalah kriminalisasi ataupun bagaimana cara menghandle untuk mengkriminalisasi. Nah, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Direktur LBH mengatakan bahwa kita adalah calon untuk dikriminalisasi. Ya, mungkin iya benar. Mungkin itu pun akan terjadi ke saya. Kalaupun itu saya tidak akan mengetahui bagaimana cara menghandle. Nah, mungkin kalau untuk pengurus tingkat PUK akan ada solusi karena dia akan sering terundang bagaimana cara mengatasi kriminalisasi. Nah, yang paling menariknya adalah bagi saya adalah ketika tadi strategi advokasi itu yang mana dipaparkan di situ jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau yang namanya jangka pendek yaitu ketika sebuah serangan itu ada, maka kita akan meredam akan seolah-olah menahan langkah, begitu ya Bang ya. Nah, kalau cuman hanya seperti ini apakah akan secara kontinu, secara terus-menerus? Dan kedua, kalau bagi kita sebenarnya adalah merestrukturisasi bagaimana perundang-undangan itu biar tidak terus-menerus atau turun-temurun dihandle oleh elit-elit burjuis. Nah, salah satunya adalah dengan tarif yang itu restrukturisasi daripada pengurus-pengurus ataupun elit-elit dari yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Nah, kita sebagai buruh, saya agak miring. Sebenarnya kita itu kembali ke zaman reformasi yang kedua atau memang kita akan hanya dengan strategi yang tadi.
Nah, ketiga ya itu yang masalah tentang pidana perburuan, yaitu nanti pun akan tingkat terjadi pidana perburuan itu adalah ketika seorang yang disampaikan tadi bahwa PPNS yang ada di tingkat-tingkat kementerian maupun salah satunya kalau buruh adalah tingkat dinas tenaga kerja. Ketika ada PPNS-nya, bagaimana yang sudah disahkan bahwa ketika pengusaha itu sudah melanggar pidana, tapi kok tidak bisa tersentuh oleh undang-undang. Nah, itu bagaimana cara mengcovernya, jangan cuman hanya nanti kita sebagai buruh ataupun yang hanya dalam rangka seperti ini masih tingkat PUK bisa hanya nanti jadi korban kriminalisasi. Sekian dan terima kasih. Ya, nama saya Sam Awom dari Papua, saya dari Papua. Yang pertama tentang situasi ruang demokrasi yang sangat tertutup ya. Artinya memang tertutup, tapi gerakan perlawanan radikalnya juga tetap meningkat. Tapi persoalan yang sekarang muncul adalah bagaimana Kapolda Papua mengeluarkan maklumat yang lebih rinci lagi tentang kriminalisasi yang lebih sistematis. Artinya saya mau tanya kepada Bang Aglif, kalau maklumat ini dikeluarkan, apa solusi litigasinya? Apakah kita perlu gugatan atau apa? Kalau membangun gerakan rakyat itu tugas kita untuk membangun itu. Cuma ketika maklumat ini dikeluarkan oleh Polda, apakah dia berbenturan dengan undang-undang atau seperti apa? Sehingga kita juga bisa menjelaskan kepada rakyat menyangkut apa strategi kita menghadapi maklumat yang begitu sistematis dalam mengkriminalisasi rakyat Papua dalam bergerak. Saya pikir itu untuk Bang Aglif. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, oke, satu lagi. Oke, terima kasih. Nama saya Heru Wibowo dari PUK dari FSPMI Suzuki. Kehormatan buat saya buat bisa hadir di tengah-tengah kawan-kawan semua yang menghadirkan diskusi di sini. Tidak panjang lebar, yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan kami di internal sedang memiliki masalah kasus ketenaga kerjaan. Ada 20 perangkat kami yang sedang saat ini sudah putus dari putusan MA PHK gitu. Dengan nilai nominalnya sekian sudah ada. Di sini memang ada kejanggalan putusan gitu, putusan-putusan antara dari kebetulan kami memang ada dua PHI dan PHI DKI dan PHI Jawa Barat. Pasal yang dituduhkan adalah sama, tapi hasilnya bisa berbeda gitu antara PHI DKI dan PHI Jawa Barat. Bahkan sampai ke MA pun kasasinya pun jadi ditolak gitu. Padahal juga sudah jelas putusannya seperti itu dan tidak terbukti. Bila mana memang dalam proses hukum ini sudah tidak bisa lagi kita percayai gitu, artinya ada unsur situ kriminalisasi atau seperti apa, harus kemana lagi kami itu untuk mengadu gitu. Itu satu. Kedua adalah ketika kita aksi mogok kerja sah yang memang sudah diatur dalam undang-undang, sudah dilindungi undang-undang, tapi itu kita pun juga masih direpresif oleh aparat gitu. Harus kemana lagi gitu kita harus bergerak dengan sudah undang-undang sudah dilindungi pun juga kita masih direpresif gitu. Jadi upaya-upaya apa untuk dalam mengatasi hal-hal ini untuk kedepannya, karena tadi bukan tidak mungkin kami pun yang sekarang ini menjadi korban kriminalisasi kedepannya. Itu ya, terima kasih. Baiklah, di sini ada 3 penanya dan sepertinya sih kalau misalnya dilihat dari jenisnya bertanya kepada Bang Algif dan Bang Miko. Jadi pertanyaan pertama itu dari Bang Monang terkait dengan ini ada PPNS yang tidak bisa tersentuh undang-undang, itu bagaimana penyelesaiannya, dan yang kedua strategi advokasi apa sih yang bisa dilakukan, apakah masih efektif tadi strategi yang pendek, menengah dan panjang yang tadi disampaikan oleh Bang Algif. Itu yang pertama, mungkin dijawab dulu, nanti untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Bung Monang. Tadi yang pertama bertanya GSPB Cibitung ya Bung ya? Ya, sebenarnya bukan menahan langkah Bung, tapi sadar resiko saja. Jadi statementnya mungkin lebih katakanlah lebih tidak rentan untuk dikriminalisasi misalnya. Berapa aktivis saya peringatkan, lo
kalau statement jangan statement seperti itu, tapi misalnya ada dugaan penggelapan gitu kan. Ada dugaan apa itu biasa bagi lawyer ataupun aktivis. Jadi tapi kan kalau banyak juga aktivis yang tidak sadar dan menuliskan di media sosial bahwa perusahaan ini melakukan penggelapan, perusahaan ini melakukan apa, atau si ini apa gitu kan. Tapi lebih dibungkus bahasanya yang tidak rentan kriminalisasi. Itu tidak menahan langkah untuk tetap aktif ataupun tetap melakukan advokasi terhadap kasus-kasusnya, tapi lebih sadar resiko dan membuat di internal LBH ya membuat SOP kalau di kita, karena itu jangka pendek, karena kita belum mampu mengubah kebijakan dan mengubah strukturnya gitu. Jangka panjang ya tentu mengubah struktur itu kan terdiri dari ya masalah aparatnya gitu. Kalau substansi tadi saya sampaikan secara jangka panjang, mengubah substansi hukum ya kebijakannya, peraturan pemerintah, peraturan apa, undang-undang. Tapi kultur itu juga jangka panjang lagi. Bagaimana membangun kultur yang sadar hukum misalnya, yang sadar hak-haknya. Itu kan jangka panjang, nggak bisa sekali dua kali. Tapi mengubah SOP keamanan saya bisa lakukan hari ini gitu kan. Makanya saya bilang jangka pendek. Melakukan advokasi, mendampingi di pengadilan, di persidangan itu jangka pendek. Saya bisa lakukan sekarang gitu. Jadi minimal kita lebih sadar resiko. Misalnya ada resiko yang lain, kalau di LBH misalnya contoh kecil ya, jangan mencantumkan ataupun check in di media sosial gitu. Kan, wah gue pergi kemana nih, gue lagi di sini, lagi jalan-jalan di sini gitu kan. Saya melakukan itu juga, tapi saya lakukan sehari setelahnya. Tapi banyak aktivis yang melakukan itu pas gitu. Pada saat yang sama, jadi musuhnya tahu dia di mana, dia bergaul dengan siapa saja. Ya ini, kalau musuhnya ingin menyerang, langsung ya, Bung Monang lagi di rapat nih di sekretariat GSPB ya kan, ya tunggu aja di luar gangnya. Ajar gitu. Nah ini hal yang menurut saya kita harus sadar bahwa ancaman-ancaman seperti itu terhadap para aktivis sangat mudah terjadi, dan banyak dari kita nggak sadar gitu. Saya lihat di media sosial, bahkan saya sering japri gitu kan di inbox, ya jangan memberitahu lokasinya di mana gitu. Kalaupun tetap ingin upload foto ya nantilah setelah lo pergi dari tempat itu baru lo upload lagi gitu, baru lo upload. Nah, restrukturisasi elit politik ya ini tentu bisa jadi jawaban general semua gitu kan. Kalau bagi kawan-kawan ya ini revolusi sudah gitu kan. Itu memang saya orang yang percaya juga dengan revolusi gitu. Tapi tadi yang saya sampaikan mungkin revolusi maksudnya di jangka panjang gitu kan. Emang kan kita nggak gampang bikin revolusi. Tapi inti dari revolusi itu kan mengubah struktur yang timpang, mengubah substansi hukum yang timpang, substansi politik yang timpang, mengubah kultur yang timpang. Itu kan kalau bahasa bagi lawyer ya mengubah substansi hukum, mengubah sistem hukum gitu. Tapi bagi kawan-kawan aktivis sosial ya, mungkin bahasanya jadi revolusi. Tapi itu menjadi satu solusi yang bisa jadi general ke keseluruhan permasalahan yang ada. Terus pada Bung Sam, kemarin baru manggung nih, sekarang udah diskusi, keren kali. Nah maklumat Kapolda Papua, apa solusi litigasinya gitu? Solusi litigasinya kita sedang bicarakan, 2 minggu lalu kita sudah bicarakan dan akan melakukan gugatan sebenarnya terkait itu. Tadinya kita ingin melakukan gugatan terkait waktu itu masih 4.000 orang yang ditangkap dalam berapa bulan. Saya ingin gugat kepolisian. Tapi kan kita tahu struktur hukumnya masih belum adil gitu kan. Kita masuk ke polisian, kita masuk ke pengadilan belum, ya persentase kemenangannya itu ya kecil gitu kan. Jangan hitung-hitungan kita kemarin, jangan sampai kita melakukan gugatan kemudian kita kalah, kemudian secara psikologis aktivis Papua kemudian masyarakat Papua juga ngedrop. Gimana nih gitu kan, dan kepercayaannya hilang juga kepada teman-teman aktivis yang melakukan gugatan. Ini kemudian kita konsultasikan kepada jaringan, termasuk jaringan Papua itu kita, dan kemudian kesimpulannya ya akhirnya
tidak kita lanjutkan gugatan itu. Tapi terhadap maklumat Kapolda Papua karena secara formil dia juga cacat, dia bukan instrumen hukum, tapi secara material dia melanggar hak warga negara untuk berekspresi, berkumpul, dan juga hak atas pekerjaan dan pendidikan tadi saya sudah sampaikan. Dan itu Bung Sam, ya kita akan bahas lagi mengenai strategi litigasinya, tapi kita untuk kasus Papua kita ingin benar-benar sadar resiko. Kalau yang kasus-kasus lain ya kita tahu bahwa peluangnya kecil tapi tetap kita lakukan. Tapi kalau kasus Papua jangan sampai ini juga menurunkan tensi gerakan ketika kita melakukan gugatan strategis kemudian kalah. Nah, Bung Heru Wibowo ya terhadap 20 orang yang di PHK ya saya juga turut prihatin. Bung dari FSPMI ya? Ya. Kemudian ada pertentangan PHI DKI dan Jawa Barat gitu ya. Dan terus terang saya harus tahu lebih detail kasusnya seperti apa, tapi saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi untuk yang kasus-kasus yang demonstrasi kemudian dikriminalisasi, saya ingin menyampaikan bahwa ya secara spirit kita harus belajar banyak ke aktivis-aktivis Papua, kawan-kawan Papua. Demo ditangkapin gitu kan, kemudian dipukuli, tapi demonya malah makin besar. Kalau kawan-kawan yang lain mungkin ditangkapi kemudian ya takut gitu kan, ataupun demo mengecil. Sekarang demo di Papua justru semakin besar. Adanya maklumat Kapolda Papua, ancaman pidana makar dan lain-lain ternyata tidak menyurutkan angka aktivis-aktivis Papua untuk tetap aksi. Spiritnya kita harus tiru dan kita harus belajar ke spirit tersebut. Dan terhadap ancaman yang lain saya rasa kita juga bisa katakanlah menggunakan kita harus kreatif dalam advokasi sekarang. Misalnya LBH Jakarta ingin menggugat personal polisinya. Polisi yang nangkapin, jadi bukan institusinya yang kita gugat, tapi di personal polisinya yang akan kita gugat perdata misalnya. Kita nggak laporin dia ke atasannya, mungkin laporin juga, tapi secara personal kita gugat perdata dia. Polisi-polisi nanti individu-individu yang lain kalau lakukan pelanggaran yang sama dia juga jerak. Itu belum pernah dilakukan, tapi kita akan lakukan gitu. Jadi dalam situasi represi saat ini memang kita jadi harus kreatif gitu. Kreatif dalam langkah hukumnya juga kreatif dalam langkah non hukum. Kampanyenya mungkin nggak hanya sekedar aksi kemudian orasi lagi, tapi ya kampanye-kampanye yang lain. Bahkan dalam kadar tertentu bisa jadi ya kita abaikan saja hukumnya gitu. Dalam hal apa kita mengabaikan hukum, misalnya ada Pergub 228 tahun 2015 yang membatasi demonstrasi, yang hanya memberikan ruang 3 tempat demonstrasi di Jakarta. Konsekuensi hukumnya ya bisa dibubarkan dan ditangkap oleh polisi, tidak mematuhi polisi. Pidana juga kriminalisasi. Tapi apa yang kita lakukan ketika itu, dan saya rasa kawan-kawan di sini juga ikut aksinya, ya kita aksi saja. Ya kita bilang ditangkap aja gitu kan, pidanain aja semua. Dan LBH Jakarta ketika itu juga bilang tangkap aja LBH gitu kan. Kita tetap akan aksi di titik-titik yang lain di luar 3 titik itu. Jadi dalam kadar tertentu ya kita memang harus masa bodoh aja dengan hukumnya, tapi kita sadar resikonya bahwa kita akan ditangkap gitu. Dan akhirnya Pergub tersebut diubah 228 jadi 332 seingat saya. Dan tanpa kita menggugat, tanpa kita judicial review ke Mahkamah Agung. Dalam kadar tertentu itu bisa dilakukan dengan strategi yang matang tentunya. Tadi terkait PPNS, saya rasa itu pertanyaan khusus ke Miko karena Miko yang statement ya. Tapi LBH Jakarta punya misi khusus bersama rekan-rekan buruh mendorong des khusus pidana perburuhan. Jadi polisi itu banyak nggak ngerti soal pidana perburuhan. Pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah yang tidak dibayarkan atau upah kurang itu pidana ancamannya 4 tahun. Tapi berapa banyak pengusaha yang dipenjara gara-gara kekurangan tidak membayar upah ataupun membayar upah kurang? Hanya 1 kasus atau 2 kasus seingat saya. Tapi kalau buruh melakukan gitu kan, mudah sekali buruh untuk diproses kemudian di PHK, tapi terhadap pengusaha tidak. Nah kita juga ingin mendorong perubahan struktur tadi. Polisi lebih paham lah soal pidana perburuan, artinya
pengusaha-pengusaha yang nakal juga bisa dipidanakan gitu. Apa buruh dengan mudah dipidanakan tapi pengusaha tidak. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bang Algif atas pemaparan penjawab pertanyaan. Sekarang kita lempar kepada Bang Miko, silahkan. Ya, terima kasih. Saya mengatakan bahwa 1.601 ketentuan pidana yang dibentuk pasca reformasi, itu dibentuknya pasca reformasi ya. Jadi setelah 1998 sampai dengan 2016. Tapi bukan berarti juga tidak ada ketentuan pidana sebelum 1998. Dan itu banyak sekali. Jadi mungkin 3.000 atau 4.000 ketentuan pidana. Kondisinya adalah tadi, kalau mau dikriminalkan, itu dengan mudah sekali Anda ditetapkan saja, oh kira-kira Bang Monang gitu. Dicari aja listnya dari 4.000 itu Bang. Yang ini cocok nih, deket nih, masuk. Cocok nih, deket nih, masuk gitu. Begitulah kejadiannya sekarang. Nah, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi ya? Kalau kita belajar pada negara-negara lain, misalnya terutama di Amerika Latin dengan semangat perlawanan yang beberapa kali berhasil gitu, maka konsekuensinya memang masyarakat yang benar-benar atau rakyat yang benar-benar terkonsolidasi untuk melawan. Bahkan mereka melakukan yang tadi disampaikan Bang Algif, melakukan pengabaian, bahkan pada sampai level tertentu, mereka melakukan penertawaan terhadap hukumnya. Jadi kalau tersangkakan diketawain sama mereka, ore dapat tersangka, gitu. Ore dapat ini. Jadi si kepolisiannya atau si penegak hukumnya juga udah merasa, wah, karena tujuannya, ingat, kalau kita bergerak untuk sebuah perlawanan demi demokrasi gitu, yang dilakukan itu bukan penegakan hukum. Yang dilakukan adalah untuk menimbulkan efek ketakutan. Agar tidak ada orang lagi yang melawan. Agar kalau Anda mau melawan, pikir-pikir, karena teman Anda udah duluan ditersangkakan. Nah, memang konsekuensinya adalah tadi, kita harus terkonsolidasi betul. Dan merebut tafsir tadi kan, bahasa itu reclaiming, jadi merebut tafsir kembali, bahwa hukum itu nggak begini. Bahwa kalau Anda mau nakut-nakutin kita, nggak berhasil, karena kita menertawakan Anda saat ini. Ya, saya rasa dalam level tertentu yang dilakukan teman-teman LBH Jakarta dengan melakukan gugatan perdata ya, ke personil kepolisian itu kan dalam rangka itu, mengungkap, ini nih, kita kalau kami dikriminalkan orang per orang, kami juga angkat-angkat Anda orang per orang juga. Karena kalau kepolisian misalnya, kan umum ya berapa ribu personil kepolisian dan sebagainya, kita udah mulai nunjuk orang nih. Oh Anda pelakunya, dan ayo kita tertawakan nih orang-orang. Jadi ini dalam rangka memang menyusun kreativitas dalam advokasi tadi ya. Bahwa perlawanan itu penting, namun juga bagaimana kita melawannya kan juga penting. Apakah kita memang melakukannya dengan menertawakan mereka, di tengah kegetiran yang kita hadapi gitu, atau apa? Itu juga menjadi ini. Yang kedua soal maklumat Kapolda ya. Maklumat Kapolda itu bukan produk hukum. Jadi tidak ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Bang Sam. Dan teman-teman Papua bisa mengabaikan itu, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Ya, saya lihat di Republik ini yang pernah mengeluarkan maklumat, itu hanya Presiden Soekarno kan? Maklumat XX dulu, karena memang nggak ada yang mengatur undang-undang soal produk hukum itu nggak ada. Jadi dia keluarin tuh maklumat sekian, bubarin konstituante, maklumat X, maklumat apa gitu. Nah di kondisi hari ini dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, itu tidak ada lagi yang dinamakan dengan maklumat. Jadi maklumat itu bukan produk hukum. Akhir-akhir ini ada dua kan yang mengeluarkan maklumat, satu Kapolda Papua, yang kedua Kapolda Sulteng sebagai kepala operasi Tinombala. Jadi mengeluarkan maklumat agar pengikut-pengikut Santoso pulang ke rumah akan diperlakukan secara manusiawi dan sebagainya. Itu konteksnya maklumat. Dan menurut saya bisa diabaikan saja, karena itu bukan produk hukum. Kalau Anda mau melarang saya, bikin hukumnya dulu misalnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga soal pertanyaan Bang Monang dan Mas Heru tadi ya. Ini soal perbedaan perlakuan kan sebenarnya. Ada PPNS dibentuk sebenarnya untuk menyidik tanggung jawab perusahaan kira-kira kayak gitu ya terhadap pekerjanya. Itu juga di Bang Mas Heru ada perbedaan putusan antara PHI Jakarta dengan PHI di Jawa Barat ya Bang. Nah, perbedaan perlakuan ini dimanapun ada.
Pasti ada. Bagaimana kita melawan perbedaan perlakuan itu kan? Maka yang paling pertama adalah tugas LBH sebenarnya dan kita, orang-orang hukum yang melakukan pendidikan hukum itu. Bagaimana kita melawan secara hukum, bagaimana kita melakukan litigasi secara hukum, bagaimana kita melakukan non-litigasi secara hukum dan sebagainya gitu. Nah, memang harus saya akui bahwa kekuatan-kekuatan di sektor hukum ini pun sangat lemah saat ini. Dia mengikuti corak tadi, masyarakat sipil yang dilemahkan itu. Siapa sih orang-orang hukum yang saat ini mau bergerak dan kemudian berjuang melawan ketidakadilan melalui sektor hukum tadi? Itu sedikit sekali, tapi menurut saya memang harapannya masih ada, dan tugas kita bersama untuk melakukan pendidikan hukum nanti harapannya memang kita sama-sama bisa berjuang secara maksimal dari sektor hukum gitu. Nah sekalian juga nih kita 1 tahun bukan promosi sebenarnya, tapi kita 2 tahun ini sudah membuka sekolah tinggi hukum. Jadi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia itu membuka sekolah hukum, namanya Indonesia Jentera, yang merupakan sekolah hukum bersama sebenarnya. Nanti teman-teman LBH Jakarta juga akan bergabung dalam kelas praktik hukum pidana ya Bang. Nah tujuannya memang untuk menghasilkan tokoh-tokoh perlawanan baru, pembaru hukum baru gitu. Jadi untuk menghasilkan Bang Algif baru. Kalau sekarang mungkin Bang Algifnya hanya 1. Hari ini dan tahun ini memang banyak teman-teman buruh yang mengajukan. Ada 4 atau 5 orang kalau tidak salah ya, saya belum tahu hasilnya gimana, tapi sudah mengajukan beasiswa. Nah itu tujuannya memang untuk tidak hanya Bang Algif yang bergerak sendirian, tidak hanya Mas Heru, tidak hanya Mas Bang Monang, tidak hanya Bang Sam, tidak hanya Mas Adlun, tapi akan muncul Algif baru, 30 Algif baru, 30 Sam baru gitu. Tujuannya memang seperti itu, karena kita melihat bahwa karakternya bukan lagi melalui pemberangusan demokrasi, itu bukan lagi melalui jalan-jalan di luar hukum, tapi justru menggunakan kuasa-kuasa hukum tadi, yang kita bukan orang hukum pasti, waduh apa nih, nggak paham lah, takut lah, itu tujuan teman-teman LBH lah, gitu. Nah, itu yang mau kita rebut kemudian, dan selain memang sekolah itu, saya rasa juga teman-teman hukum hari ini dengan pertanyaan Bang Monang dan Mas Heru tadi tertantang juga, bahwa kalau Anda mau bilang hukum itu milik rakyat, Anda harus berjuang juga untuk itu gitu. Nah, menurut saya memang itu yang bisa saya sampaikan, dan lagi-lagi saya mau mengatakan bahwa pilihannya memang di tangan kita hari ini teman-teman. Kalau kita memandang bukan hanya gejala-gejala yang terpisah, tapi sebuah gejala umum, situasi penegakan hukum dan HAM di tahun 2016 ini, itu pada level-level yang sangat kritis. Kalau semangat perlawanan tidak muncul, atau diabaikan karena kecil gitu oleh penguasa, maka yang terjadi adalah kita jatuh ke dalam jurang itu dan kita tidak bisa kembali. Di jurang itu kita akan dihabisi terus-terusan. Kira-kira itu. Terima kasih. Karena waktunya sudah habis, jadi saya menutup sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bang Algif dan Bang Miko atas pemaparan dan sesi tanya jawabnya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang masih tetap semangat mengikuti. Saya harap masih tetap semangat. Masih semangat kan? Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi ketiga. Terima kasih atas semangatnya. Saya cuma mau menyampaikan bahwa yang tadi, bahwa tafsir hukum itu harus direbut, dan itu bukan hanya pekerjaan kawan-kawan yang membidangi bidang hukum, tapi kita semua. Dan yang kedua adalah salah satu refleksi adalah kita harus berefleksi di internal masing-masing, bahwa konsolidasi dan menentukan langkah advokasi itu jangan ragu-ragu. Kita bisa saling bekerja sama, bisa saling terkonsolidasi, karena harapannya dengan kegiatan diskusi ini akan mempererat kita semua dan kita tahu bagaimana cara berjejaring. Terima kasih kawan-kawan. Semoga pemaparan tadi bermanfaat dan tidak menyurutkan perjuangan kawan-kawan untuk menentukan langkah demokrasi. Dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga masih tetap semangat karena kita akan masuk ke sesi ketiga. Mari kita tepuk tangan untuk kebersamaan kita kali ini. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, sepertinya ada snack di depan, silahkan. Kita punya waktu 15 menit untuk istirahat.
Setelah itu kita akan masuk jam 3:30 untuk sesi ketiga, penyelesaian